Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Ananda Krisdamayanti dengan NIM 19231080, Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bab 1 sampai 3 saya dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi sistem organisasi kehidupan siswa kelas 7 SMP 1 H62. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita biasanya karena lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Pendidikan yang berjalan seharusnya senantiasa dilakukan sebuah inovasi yang berkelanjutan, mulai dari guru, alat pembelajaran, materi belajar, alat pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Pembelajaran sebagai bagian pendidikan hendaknya juga selalu memunculkan inovasi. Pembelajaran dengan model PBL didasarkan pada prinsip bahwa masalah dapat digunakan sebagai titik awal untuk mendapatkan ilmu baru. Menurut Chuhada Roklu 2003 dalam Akinoglu 2007 mengatakan model PBL dapat mengubah siswa dari menerima informasi pasif menjadi aktif. Selanjutnya, Hadi et al. 2010 menyatakan bahwa PBL mempunyai pengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep. Selanjutnya, Siswono tahun 2009 menyatakan bahwa ada hubungan antara pemecahan masalah dengan kemampuan berpikir kreatif, karena berpikir kreatif merupakan suatu proses yang digunakan ketika mendengarkan atau memunculkan suatu ide baru dengan menggabungkan ide-ide yang sebelumnya dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah pada proposal saya. Yang pertama itu ada hasil pembelajaran IPA SMP belum mencapai KKM. Yang kedua, masih rendahnya kemampuan berpikir kritis IPA siswa, metode yang digunakan pendidik masih monoton dan kurang bervariasi. Selanjutnya, materi pembelajaran yang disampaikan belum sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Batasan masalah, ada pengaruh bahan ajar pada mata pelajaran IPA di SMP kelas 7 terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, manfaat rumusan masalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan bahan ajar buku guru pada mata pelajaran IPA kelas 7 terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh penggunaan model PBL terhadap pemahaman konsep siswa kelas 7 di SMP 1 H62. Selanjutnya, menganalisis pengaruh penggunaan model pembelajaran PBL terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 7 di SMP 1 H62. Baik, selanjutnya kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu berpikir kritis menurut Fashion mengungkap bahwa berpikir kritis itu merupakan satu pengaturan diri dalam memutuskan sesuatu yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan interferensi maupun pemaparan menggunakan suatu bukti, konsep, metodologi, kriteria, atau pertimbangan kontekstual yang menjadi dasar dibuatnya suatu keputusan. Selanjutnya, menurut Sunet Rao and Rao menyatakan bahwa in the analysis with great majority, the textbook is a potent determinant of what and how they will teach. Maksudnya pengaruh bahan ajar atau buku cukup besar terhadap proses pembelajaran dan guru, sehingga bisa dikatakan as the textbook, so the teaching and learning. Selanjutnya, bahan ajar IPA SMP kelas 7 merupakan buku guru yang dipersiapkan dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku ajar guru ini disusun oleh
dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Adapun indikator dari bakti kritis siswa yaitu menganalisis argumen, bertanya dan menjawab, klaim, pengakuan atas suatu, fakta, menyatakan kebenaran, dan selanjutnya menilai kegiatan mengambil keputusan. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama itu ada bahan ajar kelas 7, di mana di sini sebagai objeknya adalah siswa dan juga guru untuk menentukan kemampuan berpikir kritis siswa. Kemampuan berpikir kritis siswa yaitu contohnya mengenai memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan mengenai dan menggunakan sumber yang diberikan, dan menanggapi umpan baik dengan tepat, mengatur strategi dan taktik. Selanjutnya self-regulation, yaitu menyadari pemikirannya sendiri, merencanakan dengan efektif, membuat penjelasan lebih lanjut, dan mengevaluasi keaktifan tindakannya sendiri. Next. Di sini jenis dan pendekatan penelitian yang saya gunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Jenis dan pendekatannya penelitian tempat penelitiannya itu di SMP 1H62, kelas 7 yang berjumlah 40 orang. Waktu penelitian ini dilakukan tanggal 5 Mei sampai dengan 17 Juni 2022. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan menggunakan kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Variabel dan indikator, variabel X yaitu bahan ajar IPA. Nah, variabel Y-nya itu variabel terkaitnya adalah berpikir kritis siswa kelas 7. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasinya adalah kelas 7C dan kelas 7D SMP 1 Aranduo yang berjumlah 40 orang. Sampelnya yaitu 40 orang yang terdiri dari 20 kelas kontrol kelas 7C dan 20 kelas eksperimen kelas 7D. Di sini teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, angket, dan selanjutnya dokumentasi. Teknik analisis data yang saya gunakan dan juga metode penelitiannya adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis deskriptif variabel, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Baik, sekian presentasi mengenai hasil proposal bab 1 sampai bab 3 saya. Apabila ada salah kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.